Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman? Alhamdulillah, hari ini mendung, hujan lagi. Oh ya, saya mau live asa, ini kepikiran live asa karena tadi pagi, semalam sih saya ada orderan pisau carving. Pisau carving dari Swedia, ini pisau murah. Ada yang beli sama saya satu, dan dia minta diasah ulang supaya tajam dan siap pakai. Sebenarnya dari pabrik sih sudah tajam, cuma pengen diperhalus ya, soalnya ketajaman standar pabrik ya gitulah, biasa teman-teman tahu ya. Ini kebetulan stoknya saya ada beberapa pisau carving yang memang saya juga jualan, jadi hari ini mau dikirim, ada yang beli. Ini pisau carving Mora Swedia ya. Om Coki selamat datang Om. Ini pisau carving Mora carbon steel ya dia. Ini ada tulisan made in Sweden, wood carving 106C wood carving. Ini yang biasa saya pakai juga buat raut-raut sendok dalam pekerjaan saya. Ini saya mau kerja ya hari ini, sekalian aja saya live. Ini ada yang beli sama saya. Ya makasih Om Coki sudah hadir. Kebetulan ada yang beli satu semalam, mencari pisau carving. Ya ini stok saya. Kebetulan dia minta diasah supaya sampai mau diasah sampai halus ya, sampai tajam siap pakai. Kebetulan saya juga jualan pisau ini, pisau-pisau carving dan alat-alat carving lainnya. Jadi dia beli satu dan kebetulan hari ini mau diasah. Tadi sih saya udah touch dikit ya. Jadi saya kepikir untuk bikin live aja, sekalian kita ngasah pisau carving ini. Sekalian nanti saya mau tes di white bevel seperti ini di pisau di batu Imanisi yang kita review kemarin 6.000 ya. Namun sebelumnya saya asah di 800 dulu. Kita lanjut ya. Nggak banyak cerita, sambilan aja ya, soalnya ini sebenarnya saya kerja cari cuan Om. Saya jualan pisau, kadang-kadang teman-teman minta asah, ya saya asah ya. Pisau Moraknif 106 pisau carving ini kita asah dulu di 800 ya. Nanti mungkin teman-teman bakal ngelihat teknik yang berbeda dalam asahnya yang saya pakai untuk mengasah white bevel. Ada macam-macam teknik ya paman. Saya langsung asah dulu ya beberapa kali, ntar paman-paman bisa lihat hasilnya. Nah kalau di ngasah white bevel ini saya akan sangat-sangat memanfaatkan slurry yang kita bicarakan kemarin. Slurry itu apa sih? Slurry itu lumpur yang ini, karena dia akan membantu mempercepat memoles bevel ini dan memperhalus ya. Cara menciptakan slurry ini salah satunya adalah dengan nagura ya. Kita gosok batunya, kita gosok, kita lawan dengan batu yang sejenis gritnya atau di bawahnya sedikit, sekalian membersihkan bekas-bekas besi itu. Setelah ada slurry, baru kita asah. Ini saya
coba asah dulu beberapa kali ya sampai rapi, baru nanti paman-paman lihat bevelnya. Ini di grid 800 paman, Naniwa Deluxe yang harganya 400-an ribu, 400 ribu lah, 415 ribu kalau saya jual. Ini pisau kecil ya, pendek, panjangnya berapa ini? 8,5 sejari tengah lah, panjang dikit, 8,5 cm. Kalau ngasah white bevel gini, batunya harus benar-benar flat ya paman, terutama yang white bevel yang flat kayak Scandinavian grind ini namanya Scandinavia grind atau disebut Scandi grind. Dia flat sekitar 3/4 bilah, atau kadang-kadang ada yang lebih, yang kayak puko gitu. Ini batunya batu soaking stone ya, Naniwa Deluxe 800. Ini saya nge-bevel dulu, ngilang-ngilangin guratan bawaan pabrik. Baru nanti setelah halus, bawaan pabriknya sudah halus, baru saya naik grade. Ini pisau rencana mau dikirim sore ini, jadi saya asah dulu siang ini, oke? Nah, ini udah mulai kering batunya, batu soaking stone. Kalau udah lama dipakai, nggak dikasih air, dia butuh ditetesin air lagi. Sekarang kita tetesin air ya paman, sedikit aja, pakai gaya Salt Bay, biar apa namanya, selurinya nggak hilang. Kita pakai gaya Salt Bay ya. Ya, cukup. Canda ya paman, biar nggak terlalu serius ngasahnya. Ntar kalau serius-serius malah jelek hasilnya. Harus banyak bercanda. Oke, kita manfaatkan selurinya, gosok pelan-pelan, rasain bevelnya. Saya cek dulu ya. Oke, ini paman-paman bisa lihat sekilas, nanti saya tunjukin hasilnya. Redo Zarial, selamat datang om. Ngasah pisau carving nih, bukan pisau butcher ya hari ini, atau pisau dapur. Nah, ini pisaunya, pisau Morakniv Carbon. Oke, made in Swedia. Wah, itu udah flat banget, udah kelihatan guratan dari 800 ya. Pas slow connection, kenapa nih? Mudah-mudahan nggak putus. Oh enggak. Ya paman, itu di grade 800 Naniwa Deluxe 800. Oke, nanti kita rapihin lagi. Ini kita baru satu grade ya, Naniwa Deluxe 800. Ini pisaunya pisau runcing ya, pisau raut yang saya pakai juga untuk bikin sendok. Nah, paman-paman bisa lihat hasilnya di grade 800 Naniwa. Yang atas yang mengkilat, yang bawaan pabrik. Yang bawah ini bevelnya bevel tinggi. Ya ini yang kita gores tadi. Udah hampir setengah bilah pisaunya ya. Nah, itu hasil dari grade 800. Ya, Morakniv carving. Nanti kita bakal asah terus, naik grade
Kita lihat bagaimana hasilnya, dan insya Allah pisau ini akan saya kirim, soalnya sudah dibeli. Oh ya, banyak yang beli sendok lagi, pisau begini sama saya, karena saya juga jualan pisau begini. Alat carving macam-macam dari Swedia, dari Ukraina, dan lain-lain. Kita lanjut ya sambil cerita paman. Ini ngasah white bevel, walaupun dia pisau kecil agak lama ya. Karena ini saya bukan najemin, saya mau ngerapin bevelnya sama ngilangin guratan pabriknya. Saya cuma ngikutin sih, tapi ngikutin bevel aslinya, saya nggak naikin nggak. Karena bevel aslinya sudutnya sudah bagus. Kita cuma mempertahankan saja sama ngalusin. Nanti setelah 800 saya rasa sudah dapat semua. Saya bakal naik grade ke 6000 langsung. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Kasih air dulu ya dikit ya. Kalau ngasah white bevel gini juga sama paman, nggak boleh tekan keras-keras ke batunya. Dia malah semakin lengket di batu, semakin mengganggu pergerakan kita, jadi kayak nyangkut gitu. Jadi slow aja ikutin, kalau udah rata di batu ya udah ikutin aja tuh, lemesin. Jadi nggak pakai tekanan yang terlalu keras juga. Saya rapiin ujungnya dulu ya, di bagian tip. Nanti kita lanjut. Oke, sudah mulai dapat tipnya. Kita pindah-pindah ya. Ini agak lama ya saya ngasahnya. Kalau kita ngasah white bevel itu memang seperti itu dia. Kita lama, soalnya kayak flat zero ini, kita ngasahnya dari atas sini sampai ke bawah dia harus kena semua. Kalau kita nggak menaikkan sudut ya untuk menajamkan bagian bawah sini. Misalkan bagian ini belum kena, terus kita mau sengaja najemin, kita naikin sudut, itu nanti jadinya dia bakal ngembung atau nyiptain sudut baru. Jadi kita maunya tetap flat seperti ini. Jadi bagian sini sampai sini kena semua. Jadi dia tipisnya rata, nipis. Ntar baru ininya akan otomatis najem. Jadi dia lama ngasahnya. Nanti kalau teman-teman yang belum pernah ngasah pisau begini, coba deh. Tantangannya akan beda lagi. Ngasah pahat juga sama yang flat.
ngasah-ngasah pisau Puko dari Finlandia, atau pisau-pisau yang kayak gini, kayak Morak Nif dari Skandinavia yang grindnya tinggi kiri kanan. Dan dia harus benar-benar rata ya, baru bagus hasilnya. Dia nggak ngonvek. Kalau paman-paman sudutnya nggak bener ntar, atau angle-nya nggak bener, ntar dia jadinya ngonvek. Jadi misalkan ngegemuk ntar, sementara pisau ini pisau flat, misalkan ngegemuk. Nah, dari sini ke sini ntar ngegemuk, dari garis atas ini sampai ke garis tengah sampai ke bawah itu ngegemuk. Kita tidak mau gemuk, kita mau flat. Jangan sampai gemuk, jadi dia harus benar-benar flat. Nah, itu udah flat. Bagian sini yang masih kelum sedikit, memang agak susah bagian belakang ya. Jadi untuk mempertahankan flatnya itu, batu kita juga harus flat. Ini di grade 800 ya. Batu kita harus flat, harus rata. Ya udah hampir, sedikit lagi paman. Guratan pabriknya sudah hampir hilang total. Ini udah jadi guratan Naniwa Deluxe 800. Saya ratain lagi sedikit, bolak-balik. Oke, kita naik grade yuk. Sebentar, yang ujung sedikit ya. Saya rapiin dulu tipsnya. Oke. Oke, saya swipe sekali lagi. Oke, kita coba naik grade ya. Ini di grade 800, masih flat hasilnya, mantap ya. Kita bakal naik ke 6000. Bentar ya Bang. Kita minum dulu. Ini di grade 6000 kita pakai coba pakai batu ini ya paman. Ya, batu yang kemarin kita tes, batu Imanisi 6000, Imanisi di Arashiyama. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, mengkilatnya bagaimana di white bevel. Kita kasih air ya.
Oke, udah pas, kita tambahin dikit lagi. Kita tunggu dulu sebentar gimana isinya. Kita lihat masih menyerap nggak. Kita pakai gaya Salt Bae ya. Udah nggak nyerap kayaknya. Kita bikin seluri. Terus. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita asap pakai 6000. Ini saya kerja ya paman, sambil saya live-in karena pisau ini mau segera dikirim sore ini. Waduh, digosok sekali saja sudah hitam tuh paman tuh. Batu ini lemah ya. Setelah saya pakai lagi, batu ini karakternya mirip sama King 6000 kalau karakter batunya. Kalau paman tekan-tekan keras-keras gitu, misalkan di ujung dia suka nancep-nancep atau bergaris-garis. Jadi ini cocoknya dipakai lembut-lembut ya paman. Memang sebuah batu juga sebenarnya dipakainya lembut-lembut, kecuali batu kasar. Ya, maksudnya lembut-lembut ya. Emang ngasah seperti itu ya. Kalau mau keras-keras nanti di grid 220. Pas kita ngebeveling, kita kan kalau udah di grid 1000 itu udah rata, udah rapi, kita ngasahnya tinggal nggosok, natakin bevel. Oke, ngasah kita dari 800 langsung jam ke 6000 ya. Kita nggak pakai grid 3000, grid 2000, nggak. Kita lihat bagaimana hasilnya. Soalnya batu zaman sekarang itu paman, abrasifnya bagus. Jadi kadang-kadang grid 6000 aja bisa sebentar banget ngilangin dari grid 1000, bekas grid 1000 itu. Kembali lagi, ini adalah pisau carving ya. Pisau carving dari Swedia, merek Morakniv Swedia. Kebetulan saya jualan dan ada yang beli. Hari ini mau dikirim, jadi saya pikir saya mau live aja ngasah pisau ini. Karena mungkin paman-paman sebagian yang nggak punya pisau seperti ini jarang sekali melihat orang ngasah pisau seperti ini. Apalagi yang seri carvingnya ya. Kalau yang murah lainnya mungkin banyak. Pisau outdoor, teman-teman bushcraft, teman-teman outdoor pada pakai. Kalau seri carvingnya ini nggak banyak, belum yang pakai. Jadi saya pikir barangkali teman-teman mau lihat gimana cara ngasahnya atau tahu lah, minimal penasaran, maka saya live-in aja. Yang nggak punya pisau flat emang nggak tahu ya. Maksudnya bukan nggak tahu ngasahnya, ya belum tahu gimana ngasahnya, karena nggak punya pengalaman. Sebenarnya sama aja, cuma nanti konsistensinya akan berbeda. Susah kalau diceritain. Soalnya suka ada yang nanya, "Bang, susah ngasah pisau flat, tinggi, lebar, atau susah ngasah pisau dapur atau pisau bucer gitu yang kecil?" Itu saya susah jawabnya. Nanti kalau paman-paman pengalaman punya pisau seperti ini, nanti paman tahu susah yang mana. Kalau saya jawab ntar kata paman-paman, itu versi saya. Jadi mudah-mudahan nanti paman-paman punya pisau white bevel ya. Nanti paman coba asah deh. Jadi paman jadi tahu susah yang mana ngasahnya, yang white bevel sama yang bevel kecil gitu. Saya lanjut ya. Kita kerja. Mau dijual ini pisaunya, mau dikirim.
Oke, saya rapiin ujungnya. Nah, ini barusan saya lukis ya batunya paman ya. Kena tipsnya. Kita cek ya hasil 6000 dari Arashiyama. Oke, sebentar lagi. Ini saya pakai tekanan lembut ya. Tadi lama saya nggak tekan banyak-banyak, kecuali nanti di bagian-bagian tertentu yang memang agak susah ngenainnya, kayak bagian tip ini. Kalau teman-teman punya pisau Mora atau pisau-pisau kayak gini, yuk bisa sharing nih di live ini. Komen-komen silakan. Bagaimana paman ngasahnya, tip dan triknya, atau sekedar cerita, atau mau bertanya boleh, nanti insya Allah saya jawab. Saya punya banyak sekali pisau-pisau yang bevel lebar seperti ini ya. Ada yang gede, ada pisau outdoor, ada pisau survival, pisau macam-macam. Jadi saya juga alhamdulillah sih suka ngasah yang wide bevel kayak gini, dan punya pengalaman banyak ngasah pisau-pisau wide bevel gini. Gerakan saya beda-beda ya paman boleh lihat. Nggak kayak saya waktu ngasah pisau dapur atau pisau chef. Ini karena ini wide bevel, saya juga sambil memoles bevelnya. Bukan hanya mempertajam ya, meratakan sekalian memoles. Seperti saya bilang tadi, saya akan banyak memanfaatkan seluri supaya bevelnya kena semua, berasa rapi, berasa kilap, dan rapi lah intinya ya. Karena seluri itu akan membantu goretan-goretan yang dari batu asa ke bilah kita itu menjadi lebih lembut. Ini udah mulai hitam semua. Kita finishing, kita lihat sedikit. Oke, sekali lagi saya bersihin dulu ya batunya hitam-hitam ini. Saya bikin seluri. Setelah itu kita gosok lagi dikit, baru paman lihat ya. Ini saya pelan-pelan aja ya paman. Oke. Saya cek dulu ya 6000-nya udah mengkilat belum. Oh, udah. Sebentar, bagian bawah sini sedikit. Yang tadi biasa kalau bagian bawah sini dia lebih susah ngenainnya ya. Kita gosok dulu sedikit. Kita harus agak perhatikan ekstra di bagian sini. Kita lihat udah lumayan kilap. Saya kasih sentuhan ekstra dulu bagian sini. Oke, coba kita poles sekali lagi.
Saya nyari sudutnya, saya cari sudut yang tepat. Lihat hasilnya ya, bentar. Bentar, bagian sini sedikit masih ada. Oke. Ya. Ini di 6.000, nanti kita bakal naik ke 8.000. Om Fajar Mardani, selamat datang Om. Ya, ini hasil 6.000. Sudah mengkilat ya Paman ya. Masih ada sih kelihatan kayak guratan sedikit, tapi overall sudah mengkilat dan juga sudah rapi ya. Itu 6.000. Nah, sudah hampir sama bevel grinding atasnya. Jadi ini di 6.000-nya sudah mengkilat. Sebentar. Nah, Paman bisa lihat ya. Itu hasil dari grid 6.000 sudah mengkilat ya Paman. Oke. Sekarang kita mau naik ke 8.000. Kita bikin sehalus mungkin karena ini untuk kayu ya. Semakin halus semakin enak ke kayu, semakin lama juga tumpul. Kita coba naik ke grid 8.000. Oke. Kita pindahin dulu. Kita pakai batu Sapton yang saya punya ini. Ini sakti batunya. Batunya belah dua soalnya. Batunya sakti karena dia cuma sisa potongan Paman. Tapi alhamdulillah potongan ini bisa manfaat buat saya. Saya bersihin dulu ya sisa besi sebelumnya yang mungkin belum saya bersihin. Oke. Bentar. Saya keringin dulu yang tadi. Paman-paman bisa lihat hasil di grid 6.000 ya. Sudah halus ya, mengkilat ya. Lumayan mengkilat. Terus nah itu 6.000-nya sih kita ya. Dia ada guratan-guratan halus gitu, tapi overall looknya sudah kayak polis sih. Nah, oke. Oke, kita naik ke 8.000 dari Kitayama tadi. Arashiyama ya, 6.000 sudah berhasil menghilangkan goresan dari batu Naniwa 800 Deluxe. Sekarang kita lanjut ke Sapton 8.000. Kita cek. Sekali lagi, ini pisau sudah dibeli ya. Akan segera saya kirimkan hari ini. Itu Sapton 8.000 juga begitu digoresin sebentar sudah langsung nongol bornya. Kita langsung aja lagi, kita gosrek terus ya sampai mengkilat.
Seperti saya bilang tadi, saya akan memanfaatkan selurinya batu. Kalau ngasa di white bevel, seluri seperti ini ya. Akan saya biarkan di atas sini biar membantu menggurat bevel yang lebar itu. Jadi lebih halus dan lebih rapi. Itu manfaat seluri juga ya paman. Jadi seluri atau lumpur juga ada manfaatnya. Ini bevel lebar, paman juga harus konsisten ya, supaya nggak kena dinding atas dan nggak naik-naik terus sudut asanya. Misalkan yang kita asa itu ya yang ini, yang bawah. Jadi kalau paman nggak konsisten, nggak rata, dia jadinya nanti akan ngonvek yang bawah ini, gelembung kayak gini nih. Tuh, kita maunya flat, tapi nanti paman jadi gelembung. Jadi usahakan sekonsisten mungkin, tekanannya juga rata, kena semua dari sini sampai sini. Nanti insya Allah kalau udah begitu hasilnya bakal bagus. Bukan hanya sudut ya, tekanan juga harus konsisten paman. Karena kebanyakan saya lihat kayak pisau dapur contohnya yang berbevel kecil itu. Kebanyakan teman-teman dulu yang baru belajar termasuk saya gitu, bevelnya misalnya 17 derajat gitu kecil. Tadi niatnya sih mau ngasah seperti itu juga, tapi karena terlalu banyak ditekan akhirnya jadi naik gitu, sudutnya jadi kecil. Yang tadinya 17 derajat jadi 15 derajat karena bevelnya udah naik 3 mili, 4 mili. Karena menggunakan tekanan yang banyak. Tapi tergantung tujuan. Kalau memang sengaja dinaikin ya silakan. Tapi misalkan nggak sengaja nih, mau kayak gini tapi tahu-taunya gara-gara tekanannya nggak jelas, nggak rata, tahu-tahu makin naik, akhirnya jadi naik bevelnya. Sama pisau kayak gini juga, mempertahankan sudut itu yang susah. Kecuali dengan tujuan tertentu, kita sengaja, aku sengaja misalnya mau naikin bevel, aku rendahin sudut asanya dari 17 ke 15, dari 20 ke 17, berarti aku harus naikin bevel. Ya udah silakan kalau itu. Cuma intinya saya cerita tadi, kadang-kadang kita sering nggak sengaja karena tekanan kita terlalu keras dan nggak konsisten, akhirnya bevel kita jadi naik sendiri. Tadinya niat awal mungkin nggak mau naikin bevel, tapi karena tekanannya keras, otomatis bevelnya naik. Makanya kalau mau belajar ngasah ya paman ya, saran saya satu, jangan banyak menggunakan tekanan yang keras ya. Pelan-pelan aja, nikmatin aja tuh. Rasain tuh setiap guratan bevel ke batunya tuh. Udah kena belum ya? Udah kena. Ini kena matanya. Ini ngambang gitu. Jadi kita tahu. Dalam perjalanan pun kita bisa fleksibel. Wah ini kena, ini kena, turunin lagi dikit, gitu. Oke. Ya, itu tipsnya ya paman. Kalau kita udah terbiasa pelan-pelan, nanti semakin kita keras pun kita akan tetap konsisten. Jadi intinya ngasah juga kebiasaan juga sih. Nanti bagaimana kebiasaan kita masing-masing. Oke. Maka mulailah dengan kebiasaan yang bagus ya, kalau bisa ya. Jangan ditekan keras-keras kayak gitu. Nikmatin aja, rasain bevelnya perguratannya di batu dan lain-lain. Oke, ini di 8000 tadi sebentar. Saya bersihin lagi. Kita ciptain seluri dulu dikit. Ingat ya, batu harus tetap flat. Kalau ngasah pisau flat seperti ini.
Seperti saya bilang tadi, ngasah white bevel gini ya, agak lama ya, apalagi ini dari baru. Terus saya mau ngilangin guratan pabriknya, sama mau ngerapiin bevelnya, sama mau mengkilapin bevelnya. Ntar batunya pendek soalnya kena ininya tadi paman. Saya harus hati-hati ya. Oke, coba kita cek ya. Sudah berubah menjadi 8000 belum? Udah. Sama bagian sini bawah yang masih belum biasa itu sedikit. Ini pisaunya cuma 8,5 cm ya paman. Jadi tipis sekali, pendek sekali. Memang pisau sepanjang jari kita. Ini untuk carving. Dia juga runcing. Jadi harus hati-hati di bagian edge ini. Oke. Sudah mulai mengkilat di 8000, sudah berasa 8000. Bentar ya paman ya. Saya bersihkan dulu ini bekas-bekas lumpur-lumpur dari bawaan batu asa itu. Kita cek ya, ini paman ya, sudah mulai naik lagi kilatnya di 8000 ya. Nanti kita akan terusin mana nih, susah bener lihat ya. Kita akan terusin sedikit untuk merapihkan bevelnya ya, merapikan kilapnya ya. Nah ini masih sedikit nih belum kena, jadi kita akan rapiin dulu. Nah itu udah kena. Yang tadi yang belum kena sekarang udah kena ya, yang bagian atas ini tuh sekarang udah mengkilat ya, ada beda lagi. Sebentar saya bikin seluri lagi.
Ya, kita rapiin ya. Bismillah. Saya manfaatin seluruhnya ya. Ini saya mau moles bevelnya ya. Saya manfaatin seluruhnya supaya bevelnya lebih halus nanti hasilnya. Saya pelan-pelan ini. Saya udah mau masuk tahap finishing. Saya ratain bagian per bagian. Yang mana yang belum kena, nanti kita lihat hasilnya. Oke, udah berasa halus. Bur-burnya juga udah halus. Saya cek lagi dikit yang mana yang belum kena. Saya rapiin dulu sampai dia benar-benar kena. Yang bagian bawah ini agak sensitif ya, white bevel gini. Nanti kelihatan sedikit aja ada nggak rapi, dia akan sangat-sangat kelihatan. Oke, sekali lagi kita ciptain bur. Halusin lagi ya mata bevelnya. Lembut-lembut aja. Dari sudutnya gosok lembut-lembut.
Kita cek ya ketajamannya tentu ya. Oke, sebelah sini dikit. Saya akan rapiin lagi di bagian edge ya. Ini pisau harganya hampir 800.000 ya paman, saya jualnya. Karena dari sananya juga udah 30-40an dolar. Jadi sampai sini kena pajak sama bea masuk dan pajak lain-lainnya, sama keuntungan pedagang biasanya total bisa hampir 800.000. Alhamdulillah hari ini ada yang beli satu dan minta diasah. Super tajam katanya, biar enak bang serut-serut kayunya. Oke, kita asah sampai Sabton 8.000. Nanti kita bakal poles lagi pakai stropping ya. Karena untuk kayu dia enak sehalus mungkin, karena dia lebih banyak ngepush ya. Dan kalau dia halus matanya lebih lama tumpul dibanding mata yang bergergaji. Kalau mata yang bergergaji itu dia kalau ke kayu lebih cepat tumpul. Itu kalau mata kayak gitu cocoknya untuk kita narik ya, untuk dapur, iris-iris daging. Tapi kalau dipus ke kayu yang kayak gitu bakal cepat tumpul. Maka kalau di kayu kita butuhnya sehalus mungkin. Kalau ada grit lebih tinggi boleh naik grit tinggi, tapi kalau saya enggak, saya cukup juga di, bisa sih mau pakai batu lebih halus lagi, nanti juga di stropping, dia sudah cukup halus kok. Oke, coba kita cek ya. 8.000. Sebentar, saya minum dulu paman. Saya izin ngopi ya. Ini saya sambil kerja soalnya.
Kita bersihin dulu ya, kita cek hasil 8.000. Seperti apa ya, ini 8.000 ya paman, udah lumayan kilap hasilnya ya. Nah, dia udah dapat kilapnya. Oke, udah rapi. Flatnya kita bisa lihat, flatnya dia udah flat. Kiri kanan sudah flat. Terus flatnya sudah rata semua, kira-kira sudah rapi. Ya udah, kita bisa lanjutkan ngalusinnya, bisa dengan stropping misal kayak gini. Karena di kayu kita pengen sehalus mungkin, jadi nanti kita bakal stropping, atau boleh juga stropping pakai kompon kalau untuk kayu ya. Karena misalkan kalau saya ada grid 12.000, saya pakai 12.000 untuk kayu. Kalau saya ada grid lebih halus lagi, saya pakai grid lebih halus lagi. Tapi kalau kita bisa pakai kompon, misalkan contoh paman-paman punya punya stropping yang ada komponnya, bisa, boleh. Yang nggak ada komponnya kayak gini, polos, boleh. Kita rapiin matanya ya pelan-pelan. Sambil nanti kita cek sharpness-nya. Sebentar, saya ambil plastik. Kita pindahin dulu ya ininya. Kita ngasah santai hari ini. Saya sambil kerja ini. Pisau mau saya kirimkan sore ini segera ke pembelinya. Ini saya halusin dikit matanya pakai kulit leather. Nanti kita lihat sharpness-nya seperti apa. Sambil lap dulu. Kita lap mejanya, kotor ya paman ya. Sekali lagi ya, kita pelan-pelan aja. Kita coba ke plastik ya. Paman-paman bisa lihat nanti ketajaman yang di Subton 8.000 tadi ya. Udah tajam banget ya paman ya. Kita coba belah plastiknya. Kita pelan-pelan aja itu paman, nggak pakai tenaga. Tuh, udah tajam. Plastik lagi ya paman ya, coba ya. Ini di plastik lembut halus. Nggak pakai tenaga ya.
Coba sebentar kita cek di media lain. Kita coba cari. Maaf ya paman, kita agak lama. Saya tadi cari rambut. Oke, kita zoom ya. Kita cek. Berhubung ini live. Tadi ini saya akhirnya ketemu rambut sedikit. Saya taruh di sini ya. Paman-paman semoga kelihatan sama rambutnya. Saya pindahin dulu angelnya. Ini saya zoom dulu ya. Itu tadi saya cari rambut. Aduh, ini pisau mora yang kita asah tadi ya paman ya. Mora knif itu di grade 8000. Ini udah zoom posisinya ya. Oke, masih ada guratan pabriknya, guratan 8000 nya. Tadi saya langsung asah di 8000 sama di stropping dikit kayak gini ya. Kita stropping lagi dikit. Kita cek sudah bisa puskat rambut belum dia ya. Kelihatan gak paman? Oh, terlalu zoom ya. Saya mundurin sedikit ya. Oke. Waduh. Ini rambutnya ngegulung-gulung. Saya pindahin dulu ya angle-nya. Biar dapat backgroundnya putih sama kelihatan rambutnya. Saya cek di rambut ya paman ya. Tuh, udah putus rambutnya paman. Ya, ini di Subtone 8000 ya. Sebentar, saya ambil alasnya dulu. Saya ganti alas putihnya ya biar kelihatan ya. Kemarin ada teman-teman yang nanya, "Bang, itu bisa slice rambut gimana caranya?" Ya gitu aja, di batu. Bisa di 6000, bisa di 8000, bisa di 800 juga bisa kemarin. Pernah saya coba. Saya pindahin angle-nya biar paman-paman kelihatan. Ini tadi pisau yang kita asah. Nih ya, itu masih ada tuh gridnya setelah saya zoom, oke? Kalau tidak di zoom seperti ini, oke paman. Nah ini masih ada tuh bagian mengkilat yang bawaan batunya, tuh, pisau knif. Pisau knif tadi ya, yang saya asah ya, oke. Sekarang saya zoom berapa kali. Kita lihat ya paman. Ini pisau sudah mampu mengiris rambut. Puskat. Ya, udah sangat-sangat tajam sekali even di batu. Mudah sekali puskatnya, pelan-pelan saja ya. Itu saya nggak nekan banyak kok. Paman kelihatannya aja karena sudut. Karena ini saya posisinya pisau deket banget sama kamera, sama rambut di sini, jadi kelihatannya kayak saya menekan, padahal saya cuma mengayun begini saja. Cek pelan-pelan gitu, coba. Tuh tadi sudutnya nggak kena, dia nggak kepotong sama posisi rambutnya. Kita puskat ya. Tuh, ini di 8000 Subtone tadi ya paman. Tuh,
Oh, udah habis rambutnya paman. Mau donor rambutnya paman? Tuh. Si bisa nggak nih pendek ya? Ya ini pisau carving ya. Wah masih bisa. Coba segini. Ah. Wah nyangkut ya, masih bisa. Ya oke. Itu tadi kita iseng ya paman. Pusat rambut. Ya maaf saya tinggalin dulu. Saya cari rambut satu lagi. Asik juga main rambut. Saya bersihin dulu ya ini. Ini kita puskat lagi ya. Tuh. Aduh. Terlalu atas ya. Oke. Kita puskat lagi rambutnya. Tuh. Kita pelan-pelan aja. Tuh. Kita pelan-pelan aja. Tuh. Kita puskat ya rambutnya paman. Tuh. Nggak kena sudutnya. Tuh. Tuh. Sudutnya nggak kena. Ya, udah habis rambutnya. Ya, oke. Saya rasa cukup main rambutnya. Ntar itu juga saya nemu rambut istri saya di lantai. Kita pindahin dulu ya paman. Ini pisau carvingnya yang biasa tadi, pisau kayu ya. Kita pindahin dulu ya, apa namanya, sudutnya. Oke. Itu pakai Satan 8000 terakhir nih pisau Moraknif tadi yang biasa terakhir di 8000. Aduh, nyangkut tuh kan. Udah ngiris ke kulit tuh. Bahaya banget dah. Ini di 8000 ya. Dia masih ada sih guratan halus banget gitu ya. Tapi kelihatannya sih sudah mengkilat lumayan ini. Nah, cukup lah. Duh. Tuh kan. Kena lagi. Bohong deh. Ini tuh megangnya hati-hati ya paman ya. Kalau kita giniin tuh dia udah, kalau kayak saya kayak gini tuh udah nyangkut ke kulit tuh. Bahaya. Karena dia tadi udah bisa puskat rambut, dia gigit tapi apa? Halus. Gigitannya juga halus tapi gigit gitu, tajam. Tajam banget. Oke. Sekian paman review asap pisau Moraknif carving kali ini. Tadi terakhir finishing di 8000 ya, gridnya ya. Alhamdulillah bisa slice tisu tadi di 8000. Insya Allah nanti kita bakal review lagi asah, mungkin pisau-pisau yang lain sama batu-batu yang lain ya. Untuk saat ini saya rasa sampai di sini ya paman ya. Ini pisau mau saya finishing lagi, saya rapiin lagi mungkin pakai stropping atau apa. Ini mau segera saya kirim hari ini. Oke paman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.